Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak jemu-jemu saya akan sampaikan mengenai rahasia tentang skema kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi total masa kegenapan kitab Wahyu adalah 7 tahun. Ini dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-19. Sesuai dengan nubuatan mimpi Fir'aun yang diartikan oleh Yusuf tentang terjadinya 7 tahun masa kelaparan besar. Saudara perhatikan baik-baik. Di A sampai B, ini yang berwarna hijau, kalau di dalam skema, ini adalah masa kegerakan dan penyucian gereja asal non-Israel, atau disebut juga dalam kitab Roma sebagai gereja Zaitun liar. Nah, ini terjadi selama 2 tahun dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh rohani yang begitu dahsyat dan diurapi yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 dan penjelasannya di ayat yang ke-20. Saudara, 7 bintang ini adalah 7 hamba Tuhan yang dituju oleh surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kemudian, standar yang harus dicapai oleh kegerakan penyucian gereja Zaitun liar ini adalah menjadi seperti kaki dian emas. Karena anak manusia, saudaraku, yang tampil di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, Imam Besar Agung kita, dia berada di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Saudara perhatikan baik-baik. 2 tahun ini diperoleh dari mana? Yaitu dari nubuatan zaman dahulu setelah terjadi 2 tahun masa kelaparan di Mesir, maka Yusuf kemudian menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Demikian pula nanti gereja Zaitun liar yang menerima anugerah keselamatan oleh karena Kristus nanti akan dipakai untuk menjangkau bangsa Israel kembali setelah kitab Wahyu ini 2 tahun tergenapi. Saudara, jadi A sampai B ini 2 tahun. Ini merupakan nubuatan dari Yusuf yang setelah 2 tahun terjadi kelaparan besar, maka Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Kemudian saudara perhatikan B sampai C. Ini adalah kegerakan kuda putih. Adalah masa kegerakan gereja bersatu dari seluruh dunia, kemudian menjangkau Israel dengan target menjangkau sisa-sisa Israel yang akan diselamatkan, dan hasilnya sesuai dengan tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ke-4, ini ada 144.000 orang dari suku Israel nanti akan dimeteraikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan suasana pemeteraian ini di tengah-tengah suasana yang tidak mudah, tetapi di tengah-tengah suasana yang cukup sulit, bencana-bencana, bumi gonjang-ganjing, bahkan juga di tengah-tengah peperangan-peperangan yang mulai terjadi di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah B dan C ini yang berwarna biru, saudaraku, di tengah-tengah B dan C ini meletus perang dunia yang ketiga. Sekarang baru sampai perang dunia yang kedua. Nanti perang dunia ketiga ini akan meletus di antara B dan C ini. Saudara, dan ini merupakan akibat hukuman meterai yang keempat. Dan yang menjadi pelaksana dari penghukuman meterai itu juga adalah
tokoh atau hamba Tuhan yang disebut di dalam kitab Wahyu sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perang dunia yang ketiga ini memakan korban 1/4 penduduk bumi. Bisa saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan ayat 8. Kemudian perhatikan juga antara B dan C ini adalah waktu penghukuman 7 meterai. B dan C, antara B dan C yang berwarna biru. Ini adalah waktu penghukuman 7 meterai. Penghukuman 7 meterai itu terjadi karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan. Saudara, dan sekali lagi saya sampaikan, yang menjadi penyalur dan pelaku dari penghukuman 7 meterai ini juga adalah 7 tokoh yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudara, kegerakan menjangkau bangsa Israel ini, saudara, disebut kegerakan kuda putih, yang ini di dalam skema ini yang saya warnai dengan warna biru, ini nanti akan terjadi selama 9 bulan. Dan di dalam 9 bulan ini pula terjadi penghukuman 7 meterai Allah. Saudara ingat baik-baik, penghukuman 7 meterai Allah itu terjadi karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan. Kemudian simak di C. Di C perhatikan baik-baik. Di C ini adalah saat bangsa Israel nanti mau menerima Kristus Mesias menurut jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Israel menerima Kristus Mesias dan bersatu dengan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi. Jadi ini merupakan catatan penting juga. Saudara, simak, perhatikan, catat boleh, saudaraku. Ini merupakan satu catatan penting bahwa bangsa Israel ini akan menerima Kristus Mesias sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan setelah Perang Dunia yang ketiga. Saya ulangi, Israel akan menerima Kristus Mesias sesuai jumlah yang ditetapkan oleh Allah ini setelah Perang Dunia yang ketiga. Catat, simak baik-baik. Sudah perhatikan. Kemudian sesudah Israel menerima Kristus Mesias dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, maka kemudian selanjutnya kita masuk di skema yang berwarna kuning. C sampai D. C sampai D ini saya sebut sebagai masa kandungan gereja Tuhan. Kalau tadi masa kegerakan kuda putih waktunya adalah 9 bulan. Kemudian masa kandungan gereja Tuhan yang berwarna kuning, C sampai D, ini adalah 9 bulan. Saya sebut juga ini sebagai masa kebaktian dunia. Ini aktivitas gereja dari seluruh penjuru bumi nanti bersatu utuh dengan bangsa Israel. Kemudian menyembah, bersatu di dalam doa, di dalam kasih, di dalam roh, di dalam kebenaran. Saudara, ini masa kandungan gereja Tuhan, atau saya sebut juga sebagai masa kebaktian dunia. Jadi, gereja yang sudah bersatu dari seluruh dunia, menyatu dengan gereja bangsa Israel, menyembah Tuhan full dalam kekuatan Roh Kudus. Sehingga disebut gereja Tuhan mengandung. Nanti kemudian kandungan itu mencapai masa untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, nanti di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku,
Dan mulai mengandungnya ini, saudaraku, adalah di Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1. Saudaraku, ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya. Jadi saudara simak baik-baik, C sampai D yang berwarna kuning ini adalah masa kandungan gereja Tuhan yang lamanya adalah 9 bulan. Saya sebut juga ini sebagai masa kebaktian dunia. Saudara juga harus perhatikan baik-baik. Antara C dan D ini nanti akan meletus perang dunia yang keempat. Saudara simak baik-baik. Antara C dan D ini meletus perang dunia yang keempat dengan korban sepertiga penduduk bumi akibat dari hukuman tiupan sangkakala yang ke-6. Bisa saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai yang ke-15. Saudara, pada masa C dan D ini, pada masa kebaktian dunia ini juga akan terjadi satu bentuk penghukuman juga yang disebut sebagai penghukuman 7 sangkakala. Kalau tadi ketika kegerakan kuda putih itu terjadi penghukuman 7 meterai, tetapi ketika masa kandungan gereja Tuhan atau masa kebaktian dunia yang lamanya juga 9 bulan, ini nanti akan terjadi penghukuman 7 sangkakala. Kemudian penghukuman 7 sangkakala itu terjadi karena apa? Saudaraku, penghukuman 7 sangkakala ini terjadi sebagai akibat dunia menolak kasih Allah Sang Putra. Menolak kasih Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dunia dihukum dengan penghukuman 7 sangkakala. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi antara C sampai dengan D ini juga terjadi selama 9 bulan juga. Yang saya sebut sebagai masa kandungan gereja Tuhan. Masa gereja seluruh penjuru bumi dinyatakan mengandung. Saudaraku, saudara bisa membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1. Di sana digambarkan ada tanda besar di langit, seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang sedang dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Jadi kandungan gereja Tuhan ini selama 9 bulan juga. Kemudian di D, saudara perhatikan baik-baik. Di D ini masa antikris tiba. Pembinasa keji berdiri di bait suci yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Kemudian gereja yang dinyatakan mengandung tadi sedang mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, gereja yang bersatu dari seluruh dunia dan gereja bangsa Israel diungsikan. Jadi saudara perhatikan, di D ini belum rapture. Tapi ini gereja diungsikan, dipindahkan dengan caranya Tuhan yang begitu luar biasa. Yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Diungsikan, ini jelas sekali saudaraku. Kalau dalam bahasa aslinya, lari dan wanita itu lari. Lari di sana ditulis sebagai theogo, saudaraku. Artinya lari, hilang, lenyap, saudaraku. Oleh karena itu, ada satu pernyataan di dalam Injil Matius bahwa pada saat itu orang yang sedang di peranginan nggak usah turun, orang yang di ladang nggak usah pulang, saudara. Karena pada saat itu akan terjadi kuasa Tuhan yang dahsyat yang memindahkan gereja Tuhan ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Saudara, bahkan di dalam ayat 14 di dalam Wahyu pasal 12 ini juga dikatakan cara dari pengungsian itu dengan kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Saudara, kemudian sampailah
bumi pada masa antikris. Saudaraku, masa antikris ini terjadi selama 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan. Kemudian berita tentang pengungsian ini, saudara kalau menyimak baik-baik, ini disuarakan juga yang membawa berita tentang pengungsian ini nanti juga adalah 7 tokoh yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, Wahyu pasal 1 ayat 16. Itu juga yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4 disebut sebagai 7 guru. Jadi suaranya, pemberitaannya itu nanti akan cepat sekali, laksana guru. Sudah perhatikan baik-baik. Jadi A sampai D ini total, saudaraku, juga 3,5 tahun. Sudah perhatikan baik-baik. Yang skema warna hijau, ini saudaraku, ini penyucian atas bangsa kafir, atas gereja Zaitun liar. Ini 2 tahun. Kemudian ditambah dengan kegerakan kuda putih yang warna biru. Ini 9 bulan. Kemudian ditambah dengan yang warna kuning. Ini masa kandungan gereja Tuhan, 9 bulan. Jadi berapa saudaraku? 2 tahun tambah 9 bulan, tambah 9 bulan sama dengan 3,5 tahun, saudaraku. Jadi tepat, saudaraku, ini pertengahan dari 7 tahun, saudaraku. Pertengahan 7 tahun itu, kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-27 dinyatakan nanti antikris pembinasa keji itu akan muncul. Sesuai yang ditulis juga di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Pembinasa keji itu nanti akan muncul, saudaraku. Bahkan menguasai bait suci. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, ini kegenapannya adalah di D, saudaraku. Jadi saudara sekarang jangan bimbang, jangan gelisah, jangan cemas, saudaraku, dengan isu tanda 666, saudaraku. Karena semuanya kitab Wahyu ini akan berjalan secara tertib, runtut, saudaraku. Tuhan itu tertib. Tuhan memang akan mencurahkan rohnya. Nanti semua akan memperoleh, saudaraku, pengetahuan-pengetahuan ilahi. Tetapi semuanya, saudaraku, Tuhan akan mengerjakan secara runtut dan Tuhan itu mengenal kepemimpinan yang tertib. Saudaraku, jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak tertib. Saudaraku, oleh karena itu, di dalam kegerakan kitab Wahyu, semuanya tertib. Saudaraku, jadi masa antikris tiba, ini di D, saudaraku. Nanti tanda 666 itu diberlakukan itu juga di D, saudaraku. Kemudian di sana nanti gereja yang bersatu, mempelai itu akan diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Saudaraku, jadi di D ini masa antikris tiba, gereja yang bersatu dari seluruh dunia dan gereja bangsa Israel diungsikan ke suatu tempat yang disediakan Allah dengan kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Kemudian sampailah bumi pada masa antikris selama 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan. Saudaraku, kemudian saudara simak baik-baik. D sampai E. Ini yang masa antikris selama 3,5 tahun. D sampai E ini merupakan masa antikris selama 1260 hari. Dunia dalam cengkeraman kejahatan yang begitu sempurna. Semua orang dipaksa menyembah antikris dan diberi label. Label di dalam kitab Wahyu pasal 13 di sana disebut sebagai karakma. Karakma itu semacam trademark, saudaraku, pada dahi dan tangannya dengan lambang 666. Siapa yang tidak memakai tanda itu pasti dibunuh oleh antikris. Kemudian pada masa antikris yang lamanya 1260 hari akan terjadi juga penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudara perhatikan baik-baik.
Kalau 7 meterai ini di skema ini yang berwarna biru, kemudian 7 sangkakala ini di skema yang berwarna kuning, kemudian 7 bokor murka Allah. Saudaraku, ini terjadi selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari pada masa antikris. Saudaraku, jadi pada masa antikris yang lamanya 1260 hari akan terjadi penghukuman 7 cawan murka Allah. Dan yang menjadi pelaku dari penghukuman 7 cawan murka Allah itu juga adalah 7 tokoh, 7 hamba Tuhan yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudara, dan untuk meneguhkan orang-orang Kristen, kanak-kanak rohani yang tertinggal, karena di masa antikris ini ada juga orang-orang Kristen yang tertinggal, saudaraku. Pada masa itu, saudaraku, orang-orang Kristen halaman atau kanak-kanak rohani ini tertinggal. Kemudian mereka akan diteguhkan, akan diutus 2 orang hamba Tuhan yang luar biasa juga, yang disebut sebagai 2 saksi surgawi. 2 saksi ini siapa? Saudaraku, ini bukan Musa dan Elia. Seperti Musa dan Elia, tapi bukan Musa dan Elia. Saudara, Musa dan Elia sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Tidak mungkin mereka diturunkan lagi menjadi darah daging, kemudian nanti dibunuh oleh antikris, mati lagi. Saudaraku, ini sesuatu yang tidak alkitabiah. Oleh karena itu, saya pastikan 2 saksi ini bukan Musa dan Elia, tetapi hamba Tuhan yang memiliki kuasa seperti Musa dan Elia. Tetapi nanti mereka akan mati dibunuh oleh antikris sejenak sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dari mana asal 2 saksi itu, saudaraku? 2 saksi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, di sana dituliskan mereka adalah 2 pohon zaitun itu. Saudaraku, 2 pohon zaitun itu artinya apa, saudaraku? 1 orang itu dari zaitun asli, dari bangsa Israel. Dan 1 orang ini berasal dari gereja non-Israel atau zaitun liar. Karena mereka adalah 2 pohon zaitun itu. Saudaraku, artinya adalah 1 zaitun asli berasal dari bangsa Israel dan 1 berasal dari zaitun liar atau gereja non-Israel. Saudaraku, 2 hamba Tuhan ini begitu dahsyat dan luar biasa, bisa mengeluarkan api dari mulutnya, akan tetapi tetap akan mati dan dikalahkan oleh antikris. Kemudian saudara perhatikan di saudaraku. Inilah ketika Tuhan Yesus Kristus secara fisik datang. Tuhan Yesus Kristus datang dari langit. Kemudian urutannya bagaimana? Yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, kemudian gereja mempelai yang ada di pengungsian diangkat dan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, saudaraku. Kemudian sesudah itu, perjamuan malam kawin anak domba Allah, sesuai yang tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Kemudian perang Harmagedon, ini perang dunia yang kelima, ini untuk mengalahkan antikris, nabi palsu dan pengikut-pengikutnya. Jadi saudaraku, dunia ini akan diakhiri dengan 5 kali perang dunia. Kenapa 5 kali, saudaraku? Yang ketiga tadi akibat penghukuman meterai yang keempat. Kemudian perang dunia yang keempat akibat penghukuman sangkakala yang keenam. Kemudian perang dunia yang kelima adalah Harmagedon. Kenapa sampai 5 kali perang? Saudara ingat, saudaraku, dunia ini diakhiri dengan 5 kali perang dunia. Ini sebagai pembalasan atas kedurhakaan dunia, kedurhakaan manusia yang sudah menyalibkan Kristus dan mati dengan 5 luka. Itulah sebabnya Alkitab dengan sangat jelas menuliskan bahwa perang dunia akan terjadi
sampai 5 kali. Saudaraku, kemudian setelah itu, kemudian masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai adalah kerajaan tubuh kebangkitan seperti yang sudah saya sampaikan pada pokok bahasan yang terdahulu. Saudara kiranya menyimak baik-baik. Saudara, jadi mengenai skema kitab Wahyu, supaya saudara menjadi jelas, tidak menjadi bingung oleh berita-berita yang tidak menentu, mengenai vaksin, mengenai tanda 666, mengenai isu macam-macam, peperangan-peperangan. Saudaraku, sudah jangan cepat menjadi gelisah, karena semuanya sudah terencana secara kronologis dan tertib oleh Tuhan. Tuhan yang memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dia yang tampil sebagai imam besar. Dia yang membukakan rahasia kitab Wahyu ini. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Haleluya. Amin.